Pemirsa, seorang warga Palopo, Sulawesi Selatan berduel dengan buaya berukuran besar untuk menyelamatkan sang ayah dari terkaman buaya di sungai. Agar tidak menimbulkan korban susulan, warga pun bergegas memburu buaya tersebut. Muslimin, warga Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dirawat di Rumah Sakit Umum Saweri Gading. Korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya usai diterkam dan ditarik buaya ke dalam sungai. Nyawa korban berhasil selamat setelah salah satu anak kandung korban nekat terjun dan menyelam untuk berduel dengan buaya. Setelah memenangkan pertarungan, korban pun ditarik dan dilarikan ke rumah sakit oleh anaknya. Agar tidak menimbulkan korban susulan, sejumlah warga pun melakukan perburuan buaya pada Kamis sore. Tak hanya pria, sejumlah ibu rumah tangga dan anak-anak juga ikut melakukan perburuan. Buaya yang diduga berasal dari muara itu kini mengalami luka akibat tertancap 2 tombak besi di bagian kepala dan badan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dokter Hewan berupaya menangkap buaya untuk dioperasi pengangkatan tombak sekaligus pengembalikan satwa liar tersebut ke habitatnya. Namun karena buaya tersebut diduga kesakitan sehingga berupaya bersembunyi dengan mengikuti aliran sungai. Warga sekitar yang terus melakukan pengejaran untuk membunuh buaya membuat proses penangkapan sulit dilaksanakan. Sudah himbau ke pihak pemerintah setempat, kelurahan dan warga sekitar RT RW supaya bisa untuk kalau bisa ditangkap dalam keadaan hidup buaya ini, baru kita serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dibawa ke penangkaran di daerah Luhut Timur di Malili. Pihak BKSDA dan Dinas Peternakan Kota Palopo berharap agar warga tak membunuh buaya tersebut. Warga diimbau untuk menangkap buaya dalam kondisi hidup untuk diobati dan dikembalikan ke habitatnya. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membuka kembali sejumlah kegiatan setelah penurunan kasus COVID-19. Masyarakat di Malaysia kini sudah bisa melakukan perjalanan domestik, berbelanja ke pasar tradisional hingga memotong rambut di salon. Pemerintah Malaysia kembali membuka semua aktivitas ekonomi dan sosial setelah 3 bulan lockdown karena pandemi COVID-19. Masyarakat sudah bisa melakukan berbagai kegiatan, salah satunya memotong rambut ke salon. Happy also, then before like yesterday, today cannot sleep, very exciting because everything changing. Like my clothes also change. For the customer side, we need to take care also for them lah. Then and the important is in 1 hour time must finish all lah. Malaysia akan menerapkan fase pemulihan hingga akhir Agustus mendatang dan akan menerapkan beberapa larangan. Pembatasan pun akan kembali dilakukan jika infeksi melonjak kembali. Namun sejumlah klub malam, pub, karaoke, taman bermain dan pusat refleksologi masih akan tetap ditutup selama masa pemulihan. Sejumlah bidang olahraga yang melibatkan penonton seperti sepak bola juga masih dilarang. Saat ini Malaysia telah mencatat 8.369 kasus COVID-19 dan 118 orang meninggal dunia. Kasus baru per hari menurun dengan hanya 7 kasus setiap harinya sejak awal pekan ini dan menjadi yang terendah sejak penerapan lockdown pada 18 Maret lalu. Dan pemirsa, usai sudah iNews siang hari ini, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saya Danis Anissa undur diri, terima kasih dan tetaplah di rumah. Tetap semangat dan sehat, sampai jumpa.